Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya bernama Dedi Nuryadinata. Pada beberapa video yang lalu sudah saya sampaikan. Dan izinkan pada malam hari ini saya sedikit mengkupas dan mengkaji tentang manfaat dan makna sholat, berangkat dari salah satu hadis yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fakhsyi wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, berangkat dari satu hadis yang berbunyi malam tantahu sholatu anil fakhsyi wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Kenapa saya menarik membahas tentang ini? Yaitu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada beberapa poin yang saya bagi dalam hal ini. Yang pertama, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, keji dan munkar itu saya bagi menjadi dua. Keji dan munkar untuk dirinya dan orang lain di luar dirinya. Yang kedua, keji dan munkar hanya untuk dirinya atau si pelaku yang melakukan sholat. Beberapa video saat yang lalu saya jelaskan. Mungkin di sini saya ulang lagi sedikit. Sholat yang bagaimana yang benar itu yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pada video yang lalu saya sudah jelaskan bahwa menurut para ahli kajian, ahli sufi dan ahli hadis secara hakikat dan ma'rifat, bahwa sholat itu berasal dari 3 huruf yaitu shod, lam, dan ta. Di mana shodnya itu yaitu sikul kauli yang berarti orang yang sholat itu harus benar perbuatannya, perilakunya. Yang kedua, lamnya adalah lainul kolbi, orang yang sholat itu harus damai, tenang, bisa mengendalikan kalbunya atau hati nuraninya. Yang ketiga adalah tarkul ma'asyi. Orang yang sholat itu harus bisa menjauhkan dari kemaksiatan. Pada bab yang lalu saya sudah sampaikan. Bagaimana jika orang sholat masih menabrak itu? Ya, sikul kauli ditabrak, perbuatannya tidak benar. Lainul kolbinya ditabrak, hatinya masih pemarah, masih emosional, masih pendendam, dan tarkul ma'asyi. Bukan hanya menjauhkan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan itu dikerjakan. Jadi otomatis kalau semuanya ditabrak oleh orang-orang yang sholat, pada penjelasan yang lalu sudah saya sampaikan, silahkan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menilai sendiri benar apa tidaknya sholat itu. Sekarang pembahasan kedua yaitu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah seluruh orang yang mengerjakan sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Tentunya tidak. Contoh tadi, orang yang sholatnya masih tidak bagus perbuatannya, masih pemarah hatinya, tidak sabar, dan masih dekat dengan segala kemaksiatan, bukan hanya berzina kemaksiatan itu, termasuk hal-hal yang merugikan orang lain.
hal-hal yang merugikan diri sendirinya, merugikan orang lain, baik dari sisi agama maupun dari sisi negara. Itu tentunya. Dengan sholatnya yang seperti itu, atau tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, otomatis sholat dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu keji dan munkar itu apa sih? Saya ambil sepotong kalimat aja. Keji itu ya tidak terpuji lah. Perbuatan jelek. Jelek menurut siapa? Jelek menurut ukuran manusia, jelek menurut agama, dan jelek juga menurut pandangan pemerintah. Bisa dibilang keji itu tidak punya kemanusiaan, tidak punya pri kemanusiaan, tidak punya pri keadilan, ya. Dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kemanusiaan atau tidak punya pri kemanusiaan. Ada yang keji dilakukan oleh dirinya sendiri dan juga berakibat kepada orang lain. Perbuatan salah dilakukan, sholat dilakukan, keji dilakukan, ya, munkar dilakukan. Apa sih munkar itu? Silahkan mungkin secara tata bahasa orang-orang bisa memahami pengertian ini. Tetapi saya menyimpulkan yang terkecil. Munkar itu jauh dan agak jauh dari sifat ketuhanan, jauh dari ajaran agama, jauh dari keimanan, dan jauh dari ketakwaan. Itu kalimat munkar. Jadi tidak seluruh orang sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan ada orang yang sholat, perbuatan keji dan munkarnya dilakukannya sendiri, tetapi tidak merugikan orang lain. Contoh terkecil. Dia sholat, dia rajin ibadat, dia rajin berdoa, dia rajin apapun sunnah menyunah dalam ajaran agama. Dalam satu ketika entah karena apa, dia tiba-tiba benci kepada orang lain, apa karena harta, apakah karena kendaraan. Dan dari benci itu berakibat dendam. Dendam yang tak berkesudahan, sakit hati tak berkesudahan. Dia melakukan perbuatan keji, tetapi tidak merugikan orang lain. Siapa yang dirugikannya? Dirinya sendiri. Dia melakukan perbuatan keji untuk dirinya sendiri. Kenapa keji? Karena dia melakukan semua ajakan nafsu lawamah. Dendam, benci dengan orang tanpa tahu sebabnya, kesal dengan orang tanpa tahu sebabnya, sehingga sholat dikerjakan, keji juga dijalankan. Belum lagi mungkin keji-keji yang menurut ukuran manusia bisa dipandang dengan mata terbuka, atau bisa kelihatan dengan benar-benar kelihatan mata. Pada hadis kedua dikatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, maka dirinya tidak akan bisa dekat kepada Allah dan semakin jauh. Jadi alangkah ruginya kalau manusia yang sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, melainkan makin jauh kepada Allah. Jauh kepada apa kepada Allah itu? Jauh kepada keimanannya, jauh kepada ketakwaannya, jauh kepada kepasrahannya, jauh kepada kesabarannya. Itu yang dijauhkan dirinya. Dia sholat tapi semuanya ditabrak. Jadi sekali lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar manakala sholatnya bisa mengendalikan perbuatannya untuk jadi baik. Lainul kolbinya bisa mengendalikan kesabarannya, bukan nahan hawa nafsu atau bukan menahan
kesabaran, tapi mengendalikan kesabaran sampai dengan menjadi sabar. Dengan sholatnya dia juga harus menjauhkan kemaksiatan, baik maksiat yang nyata maupun maksiat yang tidak nyata. Baik maksiat yang dilakukan orang banyak. Perbuatan maksiat silahkan saudara-saudara, para bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menyaksikan video ini. Jadi dengan sholat dia tidak bisa menjauhkan perbuatan buruknya, tidak bisa tetap mengendalikan kesabarannya, tetap melakukan kemaksiatannya. Jelas dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadis memang hadis. Hadis hanya sebuah keterangan untuk kita taati dan kita laksanakan. Bukan berarti hadis itu bersifat permanen harus berlaku. Bahwa setiap orang sholat itu pasti tercegah perbuatan keji dan munkar. Tidak. Orang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar itu kalau sholatnya benar. Dikatakan pada hadis kedua tadi, barang siapa orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka dia semakin jauh dan bertambah jauh dari Allah yang Maha Kuasa. Itulah mungkin sepotong yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi, inna sholata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar itu dikaji, dijalankan, dilakukan yang benar. Sholatnya benar, perbuatannya benar, kalbunya juga menjadi benar bisa mengendalikan kesabaran, dan kemaksiatan pun dijauhkan. Kemaksiatan yang paling utama yang tidak terasa oleh manusia adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh mulut dalam mencaci, memaki, menghina, dan sebagainya pada orang lain. Baru kemaksiatan yang nyata adalah dengan mungkin berminum-minum, mabuk, berzina, maling, dan sebagainya. Itu kemaksiatan yang nyata terlihat umum. Tapi kemaksiatan yang terkecil tadi, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam sholatnya. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, para mendengar sekalian, inilah sepotong yang dapat kami sampaikan tentang makna sholat, sambungan dari sholat yang benar yang lalu. Jadi sekali lagi saya ulang, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar kalau sholatnya benar. Jika sholatnya tidak benar, maka dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar untuk dirinya dan orang lain, keji dan munkar hanya untuk dirinya, semakin jauh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada rekan-rekan manusia, para pendengar dan penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersedia mendapat kritik dan saran tentang hal-hal yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, saya tutup dengan Sampurasun, salam waras, rahayu, sehat, sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia yang menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.